Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusrielo SPD MM, calon guru penggerak angkatan 10, mengajar di SD Impres Tapanjang Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya akan melaksanakan presentasi modul 14 budaya positif, dan kita akan melihat bagaimana lingkungan di SD Impres Tapanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini untuk mendengarkan presentasi dari saya, CGP Angkatan 10, PGP Angkatan 10 tahun 2024. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia bersama kami CGP untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif modul 14 di program Guru Penggerak Angkatan 10. Dan terima kasih juga buat teman-teman sudah bersedia untuk datang mendengarkan presentasi kami terkait dengan modul 14 ini, yaitu tentang budaya positif. Baik ibu-ibu sekalian, banyak hal yang akan kita temui dan akan kita dengarkan dari pemaparan ini. Sebelum saya melaksanakan presentasi ini, saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahannya terkait dengan apa yang CGP lakukan saat ini. Yang hormat, disilakan. Bukan di video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman CGP, seluruh teman-teman yang sama saya hormati, anak-anak siswa yang bersayangi, yang hari ini bergabung bersama Ibu Guru sebagai calon guru penggerak. Untuk teman-teman, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kembali kegiatan atau pertemuan dalam rangka tugas yang diberikan oleh PP kepada CGP tentunya. Kali ini atau hari ini yang akan dibahas saya lihat pada layar adalah diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya apa yang kita lakukan hari ini, kita tentu berharap ada manfaatnya untuk kita sekalian. Untuk teman-teman yang masih berada di bawah usianya Ibu Guru CGP, harapan kita tentunya setiap pertemuan seperti ini dijadikan sebuah pelajaran sehingga ke depan menjadi motivasi untuk teman-teman yang masih muda
untuk mengikuti kegiatan seperti ini, sehingga ke depan nanti jika kita berada di posisi ini, tentu teman-teman tidak kaku lagi, sudah banyak pengalaman, apalagi ini sudah CGP yang kedua dan sudah yang orang keempat, tentunya ada 4 orang yang lalu 2 sekarang 2. Ini banyak pengalaman untuk teman-teman yang mau menuju ke posisi yang sama seperti CGP yang 2 orang. Selanjutnya untuk teman-teman yang sudah melewati usia untuk ini kita hadir di tempat ini untuk apa? Jangan berpikir bahwa tidak ada, kita tidak CGP lagi. Ya pasti teman-teman, apa yang diberikan CGP ini bukan untuk bekal CGP, tetapi untuk bekal kita bagaimana kita melakukan keseharian kita di depan anak-anak khususnya dan di lingkungan sekolah pada umumnya, utamanya yang materi hari ini, budaya positif. Kita tahu bahwa budaya itu adalah kebiasaan. Kemudian ada kata positifnya berarti kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dijadikan contoh oleh anak-anak kita dan oleh teman-teman kita yang lain, yang merupakan kegiatan yang terus-menerus sehingga berbudaya kepada kita. Selanjutnya untuk pesan kepada teman-teman CGP terkhusus di materi budaya positif ini tentunya adalah sebelum kita memberikan kepada teman-teman, tentu lebih dahulu berikanlah budaya positif dari diri kita sendiri untuk teman-teman dan minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Harapan saya tentunya kepada 2 orang teman kita tetap lakukan tugas dengan efektif, lakukan tugas dengan disiplin sehingga harapan-harapan tak sebagai CGP bisa sukses, dan harapan-harapan untuk teman-teman yang masih di bawah usianya kita masih berharap tahun berikutnya ada lagi ya. Jadi tugas-tugas yang kita lihat untuk CGP jangan jadikan itu sebagai beban di pikiran saya yang mau maju, tapi jadikan itu sebagai pelajaran dan motivasi. Oh begini nanti kalau saya tuh masuk begini tuh. Yang pasti CGP atau calon guru penggerak itu adalah mesti tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, dan yang tentunya selain tergerak mesti menggerakkan. Sekarang ini sudah menggerakkan lagi. Bagaimana menggerakkan teman-teman untuk kumpul di ruangan ini pasti dirasakan nih. Begitu sulitnya mengefektifkan waktu dengan mengumpulkan mereka. Tapi tetap kita harus menggerakkan teman-teman sehingga mereka akan mudah mengikuti kegiatan kita. Kemudian selain tergerak, menggerakkan dan bergerak tentunya teman-teman sekalian. Kalau CGP tidak bergerak, tidak ada di ruangan ini. Tidak ada materi yang bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil hikmah positif dari apa yang kita lakukan selama ini. Kalau tidak salah sudah pertemuan ketiga kita dikumpulkan ya. Ya sudah ketiga kali kita dikumpulkan. Apa yang kita lakukan ini teman-teman jangan buatkan jadi sebuah keluh kesah, tapi buatlah sebagai acuan untuk kita. Anak-anakku kenapa mau didudukkan di posisi hari ini sama ibu guru duduknya? Karena anak-anakku supaya lihat nih, oh begini mau dilakukan di sekolah ya. Kenapa kita didudukkan untuk sebagai belajar di masa depan kita juga ya, utamanya keseharian kita. Itu dari saya di CGP Gunung Singgalo. Semoga saya selalu berharap semoga apa yang kita jalani bisa dijalani semulus apa yang kita harapkan, dan teman-teman juga jika setelah hari ini ada lagi yang kita dikumpulkan, ayo tolong segera karena mengefektifkan waktu itu karena banyak kita punya kegiatan teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, terima kasih kepada CGP yang selalu menghadirkan saya. Saya masih teringat CGP yang lalu yang kadang saya tidak tahu, kadang ada lagi tamu datang, ada lagi PP-nya. Sekarang saya senang karena Gubernur rajin memberikan info ke saya, besok ada lagi begini, besok ada lagi. Ya, kalau yang lalu bukan saya membandingkan ya, tapi saya mengalami. Kemarin kan dengar bisa bilang, ada begini dulu tidak ada. Ya, karena kadang saya ada lagi, apalagi itu mau bikin, ada begini dulu. Apalagi itu, ini sekarang saya nyaman rasanya karena saya juga tahu bahwa mau begini lagi. Gubernur lancar komunikasinya, menyampaikan begini tidak lagi besok, begini tidak lagi hari anu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dek, Alina, terima kasih teman-teman. Selanjutnya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah untuk hari ini terhadap kami CGP melaksanakan diseminasi ini, dan kami
CGP senantiasa memang sangat mengharapkan apresiasi dari Ibu Kepala Sekolah karena tugas secara kontinu sambung menyambung, dan dengan apresiasi yang kami dapat itu menjadi motivasi kami untuk berbuat, melakukan, meskipun itu ketika kita melaksanakan suatu hal baru kita pasti selalu akan merasakan itu sulit, tapi insya Allah ketika dijalani kita proses, apa tadi yang bilang Bu Anna, bahwa proses yang kita lakukan itu yang membuat kita merasa nyaman dan enak. Kenapa? Karena kita selama ini toh kita salahkan diri kita bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan ternyata hari ini kita tahu. Untuk hari ini apa yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak itu yang kami mencoba bagi kepada Bapak Ibu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan kita sudah tahu budaya positif berarti baik. Baik, ini yang sudah kita lakukan di sekolah. Dan yakin semua sudah melaksanakan hal ini. Kenapa setiap kita ada kegiatan selalu ada kita dokumentasikan dengan baik? Karena suatu saat kita pasti butuh dokumen-dokumen itu. Mungkin saja kegiatan salah satu contoh dari kegiatan calon guru penggerak ini sangat kita butuhkan hal seperti ini. Penyerapan disiplin budaya positif di percakapan yang ini ada kita lakukan, ya, ada kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi tidak menjadi suatu tanda tanya. Ada salat 2 berjamaah setiap Jumat, kemudian ada penerapan penjemputan siswa setiap pagi, yang mana ini pada saat kita presentasi, kita ada ruang kolaborasi, kita berbagi, kita sampaikan seperti apa sebenarnya 5S itu. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi 7S. Nah ini juga terkadang kita memberi tugas kepada siswa kita untuk ada piket kelas, Nah ini kebetulan yang ada Alvin yang mengaji itu pembinaan karakter melalui mengaji, ya. Jadi tidak selamanya mesti guru agama yang kasih mengaji anak-anak, tidak mesti bahwa guru agama yang kasih mengaji, kita pun bisa. Baik, di sini ruang lingkup dari kegiatan ini ada 5, yaitu perubahan paradigma belajar. Seperti apa itu perubahan paradigma belajar? Sebentar kita dengarkan bersama. Ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia seperti apa, kemudian ada keyakinan kelas yang akan sebentar lebih kita detail lagi jelaskan. Ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini sangat-sangat erat kaitannya dengan kita sehari-hari. Segitiga restitusi yang di modul di aksi nyata 1.3 kemarin kita sudah melaksanakan diskusi dengan anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas melalui segitiga restitusi. Nanti pada saat kita melihat, seperti ini, gitu ya. Benar kita lihat. Kemudian untuk di perubahan paradigma, ada teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita makan tujuannya untuk supaya kita kenyang. Kita berolahraga tujuan kita supaya sehat. Jadi perubahan paradigma itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa, Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh ya. Saya yang mengontrol diri saya. Saya mau begini, saya lakukan. Tapi saya bilang, saya mau siswa saya, Elsa, melakukan hal ini. Apa terkadang siswa kita melanggar apa yang kita tugaskan atau perintahkan? Iya, biasa Bu ya? Kenapa? Karena dia mengontrol dirinya sendiri. Dia bukan kontrol dari kita. Maksudnya begini Bu, begini Bu Nani. Maksudnya begini, Elsa itu mengontrol dirinya sendiri. Saya juga mengontrol diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengontrol dirinya Elsa sepenuhnya. Meskipun dia murid saya. Saya mau Elsa,
setiap hari misalnya membantu temannya piket karena dia cepat datang. Tapi suatu hari dia tidak mau. Dia tidak mau lagi. Kenapa? Karena dia mengontrol dirinya sendiri. Dia lepas dari kontrol saya. Itu maksudnya. Jadi hanya diri sendiri kita bisa melihat. Realitanya, kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Betul sekali. Maka kita tidak bisa memaksakan, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Contoh seperti tadi, saya paksa untuk terus membantu temannya setiap hari pikir. Tapi tidak mau. Sehingga dari bioskop. Sehingga itu akan menimbulkan ketidaknyamanan buat yang memberi tugas buat kita. Ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kalau memang setiap manusia itu berbeda, pasti tidak nyaman ketika hal itu dilakukan. Oke, ini filosofi dari Kajar Dewantara bahwa anak itu bukan tabula rasa. Mari kita dengar mungkin Bu. Kalau sering kita membaca IKN tentang perkembangan IKN pasti tahu. Anak bukan tabula rasa. Artinya anak itu bukan kita yang mau gerakkan sendiri. Tapi itu tadi ada dia yang gerakkan. Kemudian dia itu seperti kertas putih. Tabula rasa. Dia seperti kertas putih yang masih polos. Kitalah yang mewarnai dia sehingga berbeda-beda perilakunya, penerimaannya. Jadi termasuk dalam tabula rasa ya. Siswa kita diumpamakan seperti kertas berwarna putih, kertas kosong. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ini yang perlu kita pahami sebenarnya. Dan selama ini mungkin ada miskonsepsi dan apa yang kita lakukan di kelas mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang kita dengarkan saat ini, bahwa semua anak terlahir bakatnya masing-masing berbeda. Artinya perlakuan kita tidaklah mesti sama. Satu kelas kita beri tugas yang sama semua, padahal bakatnya bukan di situ. Menggambar di semua anak, padahal bakat anak kita bukan di menggambar. Bakatnya adalah misalnya mendesain. Makanya ketika dalam proses pembelajaran kita menggunakan sekarang sistem digital, jadi mesti memang anak-anak ada HP. Tapi penggunaannya perlu ada kontrol. Saya sukanya mendesain di Canva. Boleh mungkin dengan materi yang sama. Ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Apa dibilang tabula rasa? Tabula rasa seperti kertas putih, kertas kosong ya, bersih, tidak ada apa-apanya. Nah, anak kita seperti itu. Siapa yang memberi warna? Kita yang memberi warna. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Artinya bakatnya ini mungkin dia suka menari, bakatnya ini mungkin dia suka menyanyi. Jadi setiap orang lahir dengan membawa bakat yang berbeda-beda. Itu maksudnya. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas kita guru bagaimana menuntun peserta didik kita di sekolah agar mereka bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia, enjoy bersama kita pada saat proses belajar mengajar. Itu ya maksudnya. Kemudian guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Coba kita lihat petani ketika dia menanam jagung. Bagaimana dia menanam jagung tersebut, bagaimana dia memeliharanya sampai tumbuh, kemudian tumbuh hingga jagungnya tumbuh tinggi, bagaimana jagung itu sudah tinggi, kemudian berbuah, dan bagaimana jagung itu berbuah menghasilkan buah yang sangat bagus. Itu maksudnya. Jadi guru itu adalah petaninya dan murid itu adalah jagungnya. Kemudian ada yang namanya kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang lahir dari dirinya sendiri, dibawa dari lahir dan tidak bisa kita ubah. Ada namanya kodrat saman. Kodrat saman itu kita harus peka terhadap saman. Contohnya sekarang era digitalisasi, maka kita harus beradaptasi dengan digitalisasi. Anak-anak di kelas kadang belajar dengan menggunakan
Android, menggunakan laptop. Kenapa? Karena memang kodrat zaman yang harus kita ikuti. Kemudian prosesnya berpihak pada murid atau siswa. Jadi semua proses itu kita berharap karena sesuai dengan kebutuhannya siswa, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan proses yang kita laksanakan itu betul-betul berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Oke, kita lanjut. Budaya positif di sekolah, kita harus pahami dulu ya, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi memang di kelas kita harus memotivasi anak-anak kita supaya mau bicara, supaya mereka kritis, supaya dapat berpikir lebih luas. Tetapi dalam koridor mereka tetap hormat dan bertanggung jawab. Itu ya. Ini budaya positif di sekolah yang kita mesti laksanakan. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Kalau selama ini kita selalu mendengar kata disiplin, 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 kita cenderung mengatakan bahwa disiplin itu adalah peraturan, disiplin itu adalah aturan, disiplin itu adalah tata tertib. Namun sebenarnya disiplin ini adalah berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Ya. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu tadi, ketika mengatakan disiplin, pikirannya kita adalah melanggar aturan, pikirannya kita melanggar tata tertib. Itu yang selama ini kita pahami. Ada peraturan sekolah kelas, ada peraturan sekolah. Itu ya, ketika dilanggar dikatakan tidak disiplin. Kenapa? Karena kita selalu mengidentikan bahwa disiplin itu adalah tata tertib, disiplin itu adalah peraturan. Kemudian disiplin itu sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Jadi itu ya, bahwa disiplin betul-betul harus kita gali potensi yang ada supaya sekolah kita memiliki tujuan dan itu dapat kita capai. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu terkadang menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini ya, ketidaknyamanan. Merasa tidak nyaman, ada perilaku yang membuat dia merasa tidak nyaman. Kemudian ada lagi perilaku manusia, mereka mau berbuat ketika mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapannya. Kita sering mengatakan, saya akan jadi seperti apa jika saya melakukannya. Ini motivasi diri, lahir dari dalam hati kita, dari diri sendiri ya. Nah, yang pertama dan kedua tadi, menghindari ketidaknyamanan, kemudian itu ada imbalan, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi yang datangnya karena pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar. Ada ketidaknyamanan, ada hukuman, ada imbalan, itu pengaruh dari luar. Dan yang ketiga, yang apa yang saya lakukan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan, itu adalah motivasi diri atau motivasi internal. Artinya motivasi yang lahir dari hati kita, lahir dari hati kita melakukannya tanpa paksaan dan pasti merasa nyaman. Itu kan lahir dari diri ya. Dari sana lagi. Begini, melakukan suatu kegiatan, misalnya teman sejawat, kita bekerja dalam suatu instansi. Stafnya melakukan pekerjaannya, tetapi di sampingnya itu berdiri atasannya. Maka kerja yang dilakukan oleh staf tersebut berarti dia melakukan kerja karena ada
atasannya di sampingnya. Ini perlu kita hindari ya, karena ini melahirkan motivasi eksternal. Nanti ada atasan baru mau bekerja. Kemudian yang kedua, contoh ketika dia nanti ada imbalan baru mau bekerja. Nanti ada imbalan. Diiming-imingi penghargaan, diiming-imingi sesuatu baru mau melakukan kerja. Yang ketiga, sebanyak apapun pekerjaan, seberat apapun itu, tetap dikerjakan, tetap diselesaikan. Kenapa? Karena ada motivasi dari diri sendiri yang disebut tadi dengan motivasi internal. Jadi ada dua, eksternal dan internal. Yang eksternal ini yang perlu kita hindari atau minimalkan. Sedangkan motivasi internal itu yang kita pupuk, itu yang kita tumbuhkan, itu yang kita kembangkan supaya memperkuat diri kita dan kita dapat mencapai tujuan dan harapan yang kita cita-citakan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kesimpulannya, disiplin positif dimulai dari disiplin diri sendiri, memiliki motivasi internal, dan jika tidak memiliki motivasi internal, tentu saja kita membutuhkan pihak dari luar untuk mendisiplinkan kita. Tetapi alangkah baiknya ketika disiplin itu dijalankan, itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Oke. Bagaimana menciptakan disiplin positif atau motivasi intrinsik ini? Apakah dengan hukuman, dengan penghargaan, atau dengan cara lain yang bagaimana? Ini yang perlu kita pahami. Ada hukuman, ada penghargaan, dan diri sendiri. Hukuman dan penghargaan ini yang perlu kita jaga. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika melakukan sesuatu itu dilandasi dengan hukuman atau penghargaan, berarti kita suatu saat akan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ada iming-iming yang mengikutinya ya. Tetapi kalau lahir dari diri sendiri itu akan lebih kuat. Contoh kasus. Ada contoh kasus terkait dengan hal ini. Misalnya ada seorang anak yang telah memukul temannya. Kemudian dia balik membalas. Setelah membalas, dia mengatakan, rasakan bagaimana sakitnya akibat dipukul orang lain. Nah, ini berarti melakukan suatu hukuman. Ini yang perlu dihindari. Ini yang perlu dihindari. Kenapa? Yang kedua, seorang anak dimarahi ibunya karena menghamburkan mainannya. Kemudian ibunya berkata, kalau kamu tidak merapikan mainanmu, maka ibu tidak akan memberikan kue untukmu. Nah, ini ada iming-iming, mengharapkan imbalan, baru mau bergerak mainannya, baru mau merapikan mainannya. Karena ada sesuatu, bukan lahir dari diri sendiri, bahwa saya mau perbaiki sendiri tanpa disuruh oleh ibu. Jadi dua tadi, hukuman dan penghargaan. Kemudian kenapa hukuman itu perlu dihindari atau bahkan tidak ada sama sekali? Kenapa? Karena otomatis hukuman itu menyakitkan. Secara fisik ya, hukuman itu menyakitkan, menimbulkan rasa sakit, kemudian dia akan tertinggal dalam jangka waktu yang lama ketika dihukum. Berikutnya, orang akan membenci. Ketika dihukum kemudian tidak sesuai kata hatinya, maka dia akan membenci. Kemudian menyakiti diri sendiri. Ketika dia dapat hukuman, dia merasa tidak terima, tetapi karena dia tidak bisa berkata apa-apa, maka dia membenci dirinya sendiri. Berikut, dia tidak pernah merasa dihargai. Penghargaan itu membuat ketergantungan. Contoh, kita sering memberi hadiah kepada peserta didik kita ketika dia nilainya tinggi, ketika sudah melakukan suatu hal yang baik, berjanji imbalan. Ketika tidak diberi lagi, maka dia akan merasa kurang enak, merasa kurang dihargai. Kenapa? Karena dia sudah tergantung dengan hadiah. Yang berikut akan merusak hubungan. Contohnya, Ribka
Semester 1 peringkat 1, Lupi peringkat 2. Semester berikutnya terbalik ya, bergantian. Ripka peringkat 2, Lupi peringkat 1. Maka dua bersahabat ini bisa saja akan rusak hubungannya. Kenapa? Karena bergeser posisi. Jadi bisa saja hubungannya menjadi rusak. Ya. Kemudian berikut, mematikan kreativitas. Kenapa? Ketika di janji penghargaan, ketika di janji imbalan, dia berusaha keras. Dia mau berbuat apa saja. Tapi ketika tidak ada penghargaan, tidak ada lagi imbalan, tidak mau lagi berbuat. Ini yang disebut mematikan kreativitas. Tidak mau lagi bikin apa-apa karena tidak ada penghargaan. Tidak mau lagi berbuat karena tidak ada sesuatu, tidak ada hadiah. Gitu ya. Jadi perlu dihindari. Berikut adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas tidak hanya berupa peraturan di dalam kelas yang harus ditaati oleh murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Jadi, keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Tidak langsung dihukum, tapi ada konsekuensi yang lahir ya. Kemudian dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan guru dan murid. Kita saling bekerja sama supaya keyakinan kelas yang kita buat betul-betul dapat kita laksanakan dan kita patuhi bersama. Berikut pembentukan keyakinan kelas itu melalui proses tadi. Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu sifatnya universal, menyeluruh dan dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, kalau selama ini ada peraturan yang sering kita baca atau tata tertib, jangan buang sampah di sini. Sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian keyakinan itu tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kita sepakati bersama tadi apa yang sudah didiskusikan, kemudian kita pilih yang mana bisa kita laksanakan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi ya, membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Jadi diskusi tadi, buat kelompok, kemudian diskusi melahirkan keyakinan, kemudian dari beberapa keyakinan yang muncul, yang lahir, itu kembali kita diskusikan untuk menetapkan keyakinan mana yang akan kita berlakukan di kelas kita. Lagi-lagi, bahwa keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak. Tetapi kita sendiri yang mengetahui bagaimana keyakinan kelas yang kita sepakati itu dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati itu kita harus tinjau ulang. Mungkin per semester kita tinjau, oh ini efektif berjalan. Kemudian ini masih ada. Jadi dalam proses perjalanannya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, minuman, rumah. Ya, kebutuhan akan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau keinginan diterima. Kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia merasa tidak disayangi. Kenapa kamu mengganggu adikmu? Kenapa selalu ini usil? Kenapa selalu ini? Ternyata ketika ditanya, oh dia merasa tidak mendapat kasih sayang. Kemudian yang berikut, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dia mampu melakukan ini. Contoh peserta didik kita di kelas. Dia mampu melakukan, tapi kita tidak memperhatikan, kita tidak memberi peluang untuk berekspresi, untuk mengungkapkan gagasannya. Maka dia melakukan satu tindakan karena dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Dia punya pilihan. Ketika ibunya misalnya ingin membelikan sesuatu, ibunya ingin membelikan ini, tapi anak itu tidak mau. Kenapa? Karena dia punya pilihan, karena dia ada kebutuhan dasarnya untuk memilih. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Contoh, selalu usil, selalu mengganggu temannya pada saat belajar di kelas. Ketika ditanya sama ibu guru, kenapa seperti itu? Ternyata kesenangannya adalah suka mengganggu orang lain. Nah itu karena dia punya kebutuhan dasar untuk mengganggu orang lain. Contoh ya, contoh kasus. Ibu Hikmah itu adalah guru bahasa Inggris.
ketika mengajar di kelas, dia meminta Fajar untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Tetapi Fajar hanya tidur-tiduran dan tidak mau mengerjakan soal yang diperintahkan oleh Ibu Hikmah. Sehingga Ibu Hikmah mengatakan seperti ini, ayo Fajar, kenapa kamu ya tidur-tidur? Fajar pun kembali ke tempat ini dan berkata bahwa ini seringkali dilakukan oleh Fajar. Ternyata ia merasa tidak diperhatikan sehingga acuh tak acuh, dan ini dianggap kurang bagus. Ya. Dalam hal ini ada posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Yang pertama sebagai penghukum. Contoh kegiatan sehari-hari mungkin kita, misalnya ada peserta didik kita yang terlambat, kita mengatakan, kamu selalu saja terlambat dan pasti kamu yang paling terakhir masuk kelas. Nah, ini posisi guru ini sebagai penghukum pada peserta didik ini. Ini yang perlu dihindari. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya mengatakan, saya kecewa sama kamu karena sudah berjanji terlambat, tapi masih saja terlambat. Ini posisi guru di sini adalah sebagai membuat rasa bersalah terhadap peserta didik. Ini juga perlu dihindari, karena berdampak negatif ya. Kemudian yang ketiga, posisinya sebagai teman. Ketika peserta didiknya terlambat, dia mengatakan tidak apa-apa, lain kali jangan begitu lagi. Itu mungkin sering kita sampaikan ke peserta didik. Nah, posisi kita berarti sebagai teman. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Kita mengatakan seperti ini, aturan dan sanksinya apa ketika kamu terlambat, konsekuensinya apa ketika kamu terlambat. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai posisi guru sebagai manajer. Sebagai manajer seperti ini, kamu tahu salahmu tidak? Apa yang akan melakukan untuk memperbaikinya? Nah, ini manajer. Sebaiknya posisi guru ada di sini. Ini yang tertinggi ya, manajer. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah itu kalau perlu, tidak perlu ada lagi muncul. Sebagai teman pemaparan saya tentang budaya positif yang saya lakukan di SDN Presta Panjang sebagai implementasi dari tugas calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih atas apresiasi dan partisipasi Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah untuk semua kegiatan ini, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berbagi hal-hal positif terkait dengan profesi kita sebagai guru yang selayaknya digugu dan ditiru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini saya akan memberikan apresiasi kepada salah seorang guru CGP saya, yakni Ibu Nur Selalo SPD MM. Kali ini saya akan memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif itu adalah sebuah perwujudan dari visi seorang guru dalam melaksanakan suatu kegiatannya. Contoh yang paling sederhana adalah budaya positif yang dilakukan oleh guru tentang disiplin yang dicontohkan kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk kepada anak-anak atau siswa yang ada di kelasnya terkhusus. Menurut pengamatan saya, untuk CGP atau calon guru penggerak atas nama Ibu Nur Selalo adalah sebuah sosok pribadi yang sudah melakukan beberapa kegiatan atau budaya positif dalam lingkungan sekolah terkhusus dan tentunya di dalam lingkungan masyarakat secara umum. Kenapa saya katakan demikian? Dalam lingkungan kelas saja calon guru penggerak ini sudah memberikan contoh yang sangat positif atau budaya positif kepada siswanya, dan apa yang sudah ditanamkan itu sudah membudaya kepada anak-anak hingga saat ini.
Dan untuk teman-teman guru tentunya sangat banyak yang sudah diberikan, apalagi CGP ini sebagai ketua komunitas belajar di STI Pesta Panjang, yaitu komunitas belajar sehati, di mana kontribusi CGP ini sangat banyak untuk kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Selanjutnya, bukan saja di saat CGP ini menjadi CGP, tapi sebelum menjadi CGP, budaya-budaya positif sudah tertanamkan di diri dan kepada anak-anak serta di lingkungan sekolah khusus tentunya. Jadi harapan saya tentunya ke depan apa yang sudah terbiasa di budaya positif yang dilakukan semakin ditingkatkan, dipertahankan minimal dan semakin ditingkatkan. Dan tentu harapan saya sebagai pimpinan lembaga kesatuan pendidikan tentu sangat berharap untuk Ibu Nursri Rallo, harapan saya adalah bagaimana mempertahankan apa yang sudah baik dan lebih meningkatkan lagi, dan imbaskanlah apa yang didapatkan di kegiatan-kegiatan CGP yang diperoleh selama ini, dan berharap tentunya setelah CGP, program CGP ini selesai, peningkatan mutu terkhusus bagaimana budaya positif yang sudah ditanamkan, yang sudah dimiliki itu lebih dipertahankan lagi dan lebih ditingkatkan tentunya, dan lebih diimplementasi kepada teman-teman. Jadi apa yang kita sudah dapatkan di CGP, pengetahuan yang sudah didapat di CGP mesti diimplementasi kepada teman-teman terkhusus di sekolah kita, karena sebuah pengetahuan itu akan lebih bermanfaat jika kita mengimbaskan kepada orang lain. Itu dari saya, sukses untuk CGP Ibu Nursri Rallo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan testimoni tentang budaya positif dari calon guru penggerak Nursri Rallo SPD MM. Menurut saya sangat senang mendapatkan sharing ilmu dan pemahaman tentang budaya positif dari calon guru penggerak di sekolah saya. Yang mana selama ini apa yang kami lakukan masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Ternyata mendengar presentasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah membuka pemikiran saya sebagai guru untuk selalu melakukan hal yang lebih baik bagi murid saya sebagai memotivasi diri anak agar bisa lebih berkarakter, disiplin, melakukan tugas terutama saat proses pembelajaran. Ketika terjadi masalah pada diri anak, saya mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Mana cara ini lebih efektif dan membuka pemikiran anak-anak pada gurunya serta bisa memahami dirinya sendiri dan merasa tak terbebani dengan kondisi yang ada saat ini. Membuat keyakinan kelas bersama murid tentang situasi murid dan lingkungan belajarnya, berusaha memberikan motivasi kepada anak agar dapat melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kuncinya adalah budaya positif yang akan diterapkan di sekolah dan memberikan pengaruh positif pula pada kondisi murid dan lingkungan sekolah. Demikian testimoni dari saya untuk calon guru penggerak Ibu Nursri Rallo SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahani Syakir Akbar akan menyampaikan testimoni tentang budaya positif di SD Impresta Panji. Saya merasa sangat senang setelah mendapat penjelasan tentang budaya positif di sekolah. Apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tentang nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan dapat kami pahami. Dan selama ini yang kami lakukan itu sudah ada, namun belum maksimal. Setelah mendengar penjelasan Ibu Nunu, maka saya mencoba melaksanakan sedikit demi sedikit ilmu tentang budaya positif yang bisa dan sebaiknya dilakukan. Seperti membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Saya sangat senang karena bisa menyampaikan gagasan-gagasan saya kepada ibu guru dan teman-teman tanpa ada beban dan merasa terpaksa. Ide-ide kami betul-betul didengarkan dan dihargai. Bahkan menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Juga melatih saya untuk bersifat terbuka dan berlapang dada melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Dan alhamdulillah saya, teman-teman, dan ibu guru terus saling mengingatkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar kami berproses, baik di kelas, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Demikian testimoni dari saya, Tahani Syakir Akbar, dan semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru Nunu bermanfaat untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.